Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu, saya di sini berjuang untuk memberikan yang terbaik dalam video presentasi terkait UTS Manajemen Layanan Pelanggan. Sebelumnya, perkenalkan saya Nika Wulandari dari Prodi S1 Manajemen Pagi B semester 2 dengan NIM 241224043. Selanjutnya, pertanyaan pertama yaitu jelaskan mengapa layanan pelanggan merupakan elemen strategis dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan keunggulan kompetitif sebuah bisnis. Berikan contoh nyata dari bisnis di Indonesia yang sukses membangun brand melalui layanan pelanggan. Layanan pelanggan merupakan elemen strategis yang sangat penting dalam mempertahankan loyalitas pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif bagi suatu bisnis. Hal ini karena layanan pelanggan bukan hanya tentang menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan, melainkan merupakan titik sentuh utama atau strategis touch point yang memperkuat hubungan antara pelanggan dan brand. Pengalaman pelanggan saat berinteraksi dengan layanan suatu bisnis akan sangat menentukan kesan yang terbentuk. Apakah mereka merasa dihargai, diperhatikan, dan dipahami, atau sebaliknya? Ketika pelanggan merasa diperlakukan dengan baik, mereka tidak hanya lebih cenderung untuk melakukan pembelian ulang, tetapi juga menjadi advokat yang akan merekomendasikan bisnis tersebut kepada teman, keluarga, atau bahkan ke medsos. Dalam dunia bisnis yang sangat kompetitif, keunggulan seperti harga murah atau kecepatan pengiriman seringkali mudah ditiru oleh kompetitor. Namun, pelayan yang tulus, hangat, dan personal lebih sulit ditiru karena melibatkan budaya organisasi, empati karyawan, dan konsistensi dalam membangun hubungan. Inilah yang menjadikan layanan pelanggan sebagai sumber keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Misalnya, bisnis yang mampu merespon keluhan dengan cepat, menyelesaikan masalah pelanggan dengan cara yang memuaskan akan lebih mudah mempertahankan pelanggan dibandingkan perusahaan yang hanya mengandalkan kualitas produk. Contohnya seperti pada perusahaan JNE Express Indonesia yang bergerak di sektor logistik yang penuh persaingan. Di tengah banyaknya jasa ekspedisi lain, JNE berhasil membedakan dirinya melalui pendekatan layanan pelanggan yang berfokus pada pengalaman emosional dan komunikasi yang hangat. Kampanye mereka yang terkenal seperti Connecting Happiness bukan sekedar slogan, melainkan diwujudkan dalam tindakan nyata, misalnya dengan menyapa pelanggan secara aktif di media sosial, memberikan respon yang cepat dan empati terhadap keluhan, hingga menyampaikan ucapan ulang tahun kepada pelanggan setia. Bahkan di beberapa kota, JNE menyediakan layanan jemput bola atau penjemputan paket langsung ke rumah. Pelanggan tetap tanpa harus diminta yang menunjukkan bahwa mereka memahami kebutuhan dan kebiasaan pelanggan mereka. Intinya, layanan pelanggan menjadi elemen strategis karena menciptakan hubungan emosional dan pengalaman positif yang sulit ditiru oleh pesaing, sehingga memperkuat loyalitas pelanggan dan membangun keunggulan kompetitif jangka panjang. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu berikan simulasi naratif dalam bentuk percakapan pendek antara staf layanan pelanggan dengan pelanggan yang kecewa. Jelaskan bagaimana staf tersebut menggunakan komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif untuk menenangkan situasi. Dalam situasi pelayanan pelanggan, staf perlu menguasai komunikasi verbal dan non-verbal yang efektif untuk meredakan ketegangan, seperti simulasi seperti ini. Contohnya narasi pendek di toko elektronik, pelanggan dengan nada tinggi, wajah yang tegang, mengatakan, "Saya beli speaker ini kemarin sore, katanya bisa Bluetooth, tapi dari tadi nggak konek-konek. Saya ini beli buat presentasi penting besok." Kemudian, staf verbal tenang, postur sedikit condong ke depan, kontak mata lembut, senyum sopan. Kemudian dengan mengatakan, "Saya paham sekali Pak, pastinya sangat menjengkelkan kalau alat tidak bekerja saat dibutuhkan. Boleh saya bantu cek langsung sekarang? Supaya Bapak bisa memastikan semuanya siap sebelum presentasi." Kemudian pelanggan menjawab sedikit lebih tenang dan mengatakan, "Iya, tapi saya udah coba segala cara, jangan buang-buang waktu saya."
Kemudian staf dengan gerak tangan terbuka, nada suara yang meyakinkan, dengan mengatakan, "Justru itu, Pak. Kami ingin supaya Bapak tenang dan yakin speakernya siap pakai. Kalau ternyata ada kerusakan, kami bisa langsung tukar unit baru hari ini juga." Nah, dari penjelasan di atas, dalam simulasi naratif di atas, staf layanan pelanggan menunjukkan cara yang tepat dalam menghadapi pelanggan yang kecewa akibat speaker yang dibelinya tidak berfungsi sesuai harapan. Ketika pelanggan datang dengan nada tinggi dan wajah yang tegang sambil menyampaikan keluhan, staf merespon dengan verbal yang tenang dan kalimat empatik seperti, "Saya paham sekali, Pak. Pastinya sangat menjengkelkan kalau alat tidak bekerja saat dibutuhkan." Pilihan kata ini menunjukkan empati terhadap situasi pelanggan sekaligus membuka peluang untuk memberikan solusi yang baik. Selain itu, staf juga menggunakan komunikasi nonverbal secara efektif. Ia menunjukkan postur tubuh sedikit condong ke depan yang menandakan perhatian penuh dengan kesiapan untuk membantu. Kontak mata yang lembut serta senyum sopan digunakan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman pada pelanggan. Hal ini penting karena pelanggan yang merasa didengar dan dihargai akan lebih mudah diajak bekerja sama. Saat pelanggan masih menunjukkan kekesalan dan berkata, "Iya, tapi saya udah coba segala cara, jangan buang-buang waktu saya." Staf tetap tenang dan menjawab dengan nada suara yang meyakinkan dan gerakan tangan yang terbuka. Ia berkata, "Justru itu, Pak. Kami ingin membantu supaya Bapak tenang dan yakin speakernya siap pakai. Kalau ternyata ada kerusakan, kami bisa tukar unit baru hari ini juga." Nah, kalimat ini tadi tidak hanya memberi harapan, tetapi juga solusi konkret yang membantu mengurangi kecemasan pelanggan. Secara keseluruhan, staf menggunakan komunikasi verbal yang empatik dan solutif, serta komunikasi nonverbal yang terbuka dan menenangkan. Kombinasi ini sangat efektif dalam meredakan ketegangan, membangun kepercayaan, kemudian dan menciptakan pengalaman pelayanan yang positif. Meskipun di awal dengan situasi yang penuh emosi. Pertanyaan yang ketiga, dari seluruh materi 7 materi yang telah Anda pelajari, apa keterampilan layanan pelanggan yang menurut Anda paling penting untuk dikuasai di dunia kerja? Jelaskan alasan Anda secara reflektif dan berikan contoh penerapannya dalam konteks bisnis digital saat ini. Dari ketujuh materi di atas, keterampilan layanan pelanggan yang menurut saya paling penting untuk dikuasai di dunia kerja adalah mendengar pelanggan. Meskipun semua keterampilan tersebut saling berkaitan dan mendukung keberhasilan pelayanan, kemampuan untuk benar-benar mendengarkan pelanggan merupakan dasar dari semua proses pelayanan yang efektif. Mendengarkan pelanggan bukan hanya tentang mendengar keluhan atau kebutuhan mereka secara pasif, tetapi juga melibatkan empati, pemahaman mendalam, serta kemampuan menangkap maksud yang tersembunyi atau tidak langsung dikatakan oleh pelanggan. Dalam dunia kerja saat ini, terutama dalam bisnis digital yang berkembang pesat dan penuh persaingan, pelanggan tidak selalu menyampaikan apa yang mereka inginkan secara jelas dan langsung, tetapi menunjukkan ketidaknyamanan lewat tindakan yang sederhana seperti berhenti menggunakan aplikasi, tidak membuka email promosi, atau meninggalkan produk di keranjang belanja tanpa menyelesaikan pembelian. Contoh saat saya menggunakan aplikasi belanja kebutuhan pribadi, waktu itu saya tidak pernah mengeluh secara langsung kepada pelayanan pelanggan, tetapi saya mulai jarang membuka aplikasinya karena iklan pop-up yang terlalu sering muncul dan mengganggu saat mencari produk. Saya memang tidak menuliskan ulasan negatif atau mengirimkan keluhan,
tapi saya hanya perlahan-lahan beralih ke aplikasi lain. Beberapa minggu kemudian, saya menerima email dari aplikasi lama tersebut yang menyatakan bahwa mereka telah memperbarui antarmuka menggunakan pengguna dan mengurangi jumlah iklan pop-up secara signifikan. Dalam email tersebut, mereka juga meminta maaf karena telah mengganggu pengalaman pengguna. Itu menunjukkan bahwa mereka memperhatikan perilaku pengguna seperti saya yang tiba-tiba pasif atau tidak aktif lalu mencari tahu penyebabnya. Ini adalah bentuk nyata dari mendengar pelanggan secara tidak langsung. Contoh tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang benar-benar peduli dengan pelanggannya tidak hanya menunggu keluhan muncul, mereka aktif mencari tahu penyebabnya, penurunan interaksi atau kepuasan melalui data, seperti analisis perilaku pengguna di aplikasi, dan kemudian bertindak untuk memperbaikinya. Inilah inti dari keterampilan mendengarkan pelanggan dalam konteks digital saat ini, tidak hanya menanggapi, tetapi juga memahami tanpa perlu selalu diberitahu secara langsung. Kemampuan seperti ini sangat penting karena membuat pelanggan merasa dihargai meskipun mereka tidak pernah secara terbuka mengeluh. Di tengah persaingan bisnis digital yang semakin padat, kepekaan terhadap hal-hal kecil seperti ini bisa menjadi keunggulan besar. Mendengar pelanggan dengan cara yang reflektif dan menyeluruh bukan hanya menyelesaikan masalah yang tampak tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang penuh kepercayaan. Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan non-verbal dapat menimbulkan kesalahpahaman dalam layanan pelanggan. Berikan satu contoh konkret dan analisis mengapa hal tersebut terjadi serta bagaimana perbaikannya. Kegagalan dalam menyelaraskan komunikasi verbal dan non-verbal dalam layanan pelanggan dapat menyebabkan kesalahpahaman yang serius karena pelanggan tidak hanya memperhatikan apa yang dikatakan tetapi juga bagaimana itu disampaikan. Komunikasi verbal mencakup kata-kata yang diucapkan atau ditulis, sementara komunikasi nonverbal mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan gerakan. Jika pesan verbal dan nonverbal tidak sejalan, pelanggan tidak bisa meragukan ketulusan atau keprofesional pelayanan yang diberikan. Dalam konteks layanan, ketidaksesuaian ini bisa menciptakan kesan negatif, bahkan jika kata-kata yang digunakan terdengar sopan dan benar. Contoh konkret, seorang pelanggan menghubungi layanan pelanggan melalui video call untuk mengeluhkan pesanan yang terlambat. Petugas layanan menjawab dengan kata-kata sopan seperti, "Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan, kami akan bantu secepatnya." Namun sambil menghindari kontak mata, sering menguap atau memainkan ponsel saat berbicara. Secara verbal, kalimatnya terdengar ramah dan solutif, tetapi secara nonverbal, perilaku tersebut menunjukkan ketidakketertarikan dan kurangnya empati. Akibatnya, pelanggan merasa tidak dihargai, menganggap petugas tidak serius menanggapi masalahnya, dan bisa saja menyebarkan ulasan negatif atau bahkan berhenti menggunakan layanan tersebut. Kesalahpahaman ini terjadi karena pelanggan cenderung percaya isyarat nonverbal lebih daripada kata-kata. Jika tubuh dan wajah seseorang mengirimkan pesan yang bertolak belakang dengan apa yang mereka katakan, maka pelanggan akan merasa bingung atau curiga terhadap niat sebenarnya dari petugas layanan. Dalam psikologi komunikasi ini dikenal sebagai incongruence, yaitu ketika dua jenis pesan tidak konsisten dan menciptakan konflik makna. Nah, perbaikannya adalah dengan memberikan pelayanan komunikasi terpadu kepada petugas layanan pelanggan, terutama yang melibatkan komunikasi video atau tatap muka. Pelatihan ini harus menekankan pentingnya keselarasan antara ucapan dan sikap tubuh. Petugas perlu dilatih untuk menunjukkan perhatian penuh dengan menjaga kontak mata, postur tubuh yang terbuka, ekspresi wajah yang ramah, serta nada suara yang hangat dan profesional. Selain itu, perusahaan juga bisa menerapkan sistem evaluasi berkala berbasis rekaman interaksi untuk memastikan bahwa komunikasi nonverbal sudah sesuai dengan nilai pelayanan yang diinginkan. Dengan menyelaraskan komunikasi verbal dan nonverbal, perusahaan tidak hanya menghindari kesalahpahaman, tetapi juga menciptakan pengalaman layanan yang lebih manusiawi, terpercaya, dan berkesan bagi pelanggan. Pertanyaan yang kelima, Anda menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku desisif dan ekspresif. Bagaimana strategi layanan yang harus Anda gunakan untuk menghadapi pelanggan dengan tipe gabungan seperti ini? Tunjukkan langkah komunikasi dan pendekatan layanan secara logis. Menghadapi pelanggan yang menunjukkan kombinasi perilaku desisif atau tegas, cepat mengambil keputusan dan fokus pada hasil, dan ekspresif atau antusias, emosional, dan senang berbicara membutuhkan strategi layanan yang seimbang antara efisiensi dan pendekatan emosional. Pelanggan seperti ini umumnya
tahu apa yang mereka inginkan, ingin dilayani dengan cepat, namun juga ingin merasa dihargai, didengar, dan terlibat dalam proses komunikasi. Jika tidak ditangani dengan cepat, mereka bisa merasa frustasi atau kehilangan minat. Strategi layanan yang harus digunakan adalah dengan menggabungkan komunikasi langsung ke inti masalah, namun tetap bersifat hangat dan bersahabat. Langkah yang pertama adalah mendengarkan secara aktif di awal interaksi. Berikan ruang bagi pelanggan untuk menjelaskan kebutuhannya, karena tipe ekspresif biasanya ingin berbagi cerita atau pendapat, namun sebagai petugas layanan atau tetap perlu mengarahkan pembicaraan agar tetap fokus dan tidak melebar terlalu jauh, karena tipe desisif menyukai efisiensi waktu. Langkah yang kedua, menyampaikan informasi dengan jelas, singkat, dan penuh energi. Hindari penjelasan yang terlalu bertele-tele. Gunakan kalimat langsung seperti baik. Berikut 2 solusi yang paling cepat untuk Anda dan ini hasil yang bisa Anda harapkan. Tipe desisif menyukai opsi dan keputusan cepat, sementara tipe ekspresif akan menyukai gaya penyampaian yang antusias dan interaktif. Tunjukkan energi positif melalui nada suara, ekspresi wajah yang ramai, atau jika tatap muka atau video serta bahasa tubuh yang terbuka. Langkah ketiga, melibatkan pelanggan dalam pengambilan keputusan. Tanyakan pendapatnya atau beri pilihan seperti dari 2 opsi ini, mana yang paling cocok dengan gaya Anda. Ini akan membuat pelanggan merasa dihargai dan memiliki kendali yang sesuai dengan kedua sifat kepribadian mereka. Hindari terlalu mengarahkan atau mendikte karena bisa membuat mereka merasa dikekang. Dan langkah yang terakhir, keempat, menutup layanan dengan keyakinan dan antusiasisme, misalnya dengan mengatakan kami senang bisa membantu Anda hari ini dan saya yakin pilihan ini akan memberikan hasil yang terbaik. Ini memberi kesan profesional sekaligus personal, 2 hal yang disukai oleh tipe gabungan antara desisif dan ekspresif. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan melalui video presentasi tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.